Saya minum dengan posisi mata terpejam kan. Iya. Akhir saya minum air putih itu, dan di pikiran saya di situ tergambar jelas sketsa sosok-sosok yang nggak jelas itu. Dan ada satu sosok di di pandangan saya itu sangat jelas banget sosok itu. Dia wanita berambut panjang dan memiliki tubuh setengah manusia dan setengahnya lagi itu ular. Di situ bahkan saya pun kaget kan, karena baru pertama kali saya melihat hal-hal seperti itu. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya, Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Maulana. Halo Mas Maulana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Maulana ini akan menceritakan pengalaman horor pribadinya di kehidupan pribadinya. Seperti apa kejadian horor yang Mas Maulana alami ini? Kita langsung aja tanyakan. Mas Maulana, bisa diceritakan tuh pengalaman horor yang menimpa sampean itu seperti apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Maulana dan saya mempunyai pengalaman pribadi yang kali ini di mana saya akan menceritakan pengalaman saya. Pada waktu itu di tahun 2019 silam ya, saya pernah bertemu dengan sosok seorang guru supranatural. Dan pada waktu itu posisi saya sedang bekerja, habis pulang bekerja ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang dimana letaknya itu di belakangnya itu ada pondok pesantren. Yang pondok pesantren itu bisa dibilang ya cukup banyak muridnya di situ. Pada waktu itu di sore hari saya kan pulang bekerja tuh. Saya pulang bekerja mau pulang ke kosan kan, dari dari kejauhan ada sosok seorang laki-laki. Sosok seorang laki-laki itu sama, kita berjalan berlawanan ya. Di situ posisinya itu jalan nggak terlalu lebar banget dan jalannya itu belum diaspal buat buat pejalan kaki lah di situ. Nah di situ suasananya pun banyak pepohonan lebat ya, Kita jalan menuju pulang dan tiba-tiba sosok laki-laki itu bilang ke saya, dia sambil tersenyum ya. Saya itu pernah bertemu dengan panjenengan. Sontak saya pun kaget di situ kan. Siapa orang ini? Tiba-tiba ngomong seperti ini. Bahkan saya pun nggak kenal. Beliau ini siapa pas waktu itu. Terus nggak lama dia ngomong lagi, panjenengan sangat beruntung waktu itu. Saya pun kaget ngomong di situ. Habis pulang kerja, badan capek kan, tiap hari disuruh kerja. Beliau masih bilang saya beruntung. Terus nggak lama kemudian beliau mengajak saya untuk berbincang di sebuah pondok yang dimana pondoknya itu terbuat dari bambu ya. Dan pondok itu milik beliau sendiri ini, yang beliau punya pondok itu kan. Terus kemudian beliau menjelaskan kenapa saya bilang seperti itu. Di situ saya hanya terdiam sambil mendengarkan apa yang beliau sampaikan ke saya. Dan beliau menjelaskan, beliau pernah bermimpi di suatu sawah dengan tumbuhan padi di situ. Padi banyak banget padinya di situ. Tiba-tiba seorang laki-laki itu lari berjalan di atas padi itu. Bahkan nggak nampak dia itu menyentuh tanaman padi itu, enggak, seakan-akan di atasnya padi. Dan beliau menjelaskan bahwa sosok seorang laki-laki itu saya sendiri. Di situ pun saya mulai aneh, siapa beliau ini? Tiba-tiba ngomong seperti ini dan menjelaskan bahwa mimpi beliau ini saya sendiri. Saya pun sangat heran, maksudnya kenapa
kebetulan banget gitu kan, saya pulang kerja ketemu dengan beliau ini dan mengobrol di pondok itu. Kemudian nggak lama beliau itu menjelaskan ya, kalau panjenengan ingin ikuti saran dari saya dan lihat saya pun baik ke panjenengan, di situ saya pun mulai ragu, siapa panjenengan? Padahal saya Baru pertama kali bertemu iya, gitu. baru pertama kali bertemu dengan sosok beliau ini kan. Dengan penuh kebimbangan dan keraguan itu, suara adzan pun di situ terdengar. Suara adzan maghrib ya, suara adzan maghrib. Akhirnya kita pun memutuskan untuk sholat maghrib kan, sholat maghrib di sebuah musola. Di situ bukan masjid ya, tapi musola. Dan di situ banyak anak-anak anak-anak santri juga sholat di situ. Akhirnya kita sholat di situ, ambil air wudhu, kita sholat. Nah, selepas sholat kita kembali ke pondok itu. Di situ masih posisi saya sendirian, belum dengan beliau ini. Gak lama saya tunggu di situ beberapa menit kan. Sosok beliau ini datang menuju ke pondok ini dengan membawa air putih di situ. Dengan membawa air putih, terus dia dudukkan di sebelah saya di situ sambil ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam kata saya. Kemudian kita duduk bersama, hanya 2 orang doang di situ kan, hanya 2 orang. Terus beliau berkata, panjenengan kalau mau ikuti saran dari saya, panjenengan itu harus ini suatu ketemu yang kayak semacam udah dijodohin gitu. Kayak semacam udah dijodohin, kita itu bertemu di sini. Dan semalam saya pun bermimpi dengan panjenengan, kata beliau ini. Akhirnya beliau menyuguhkan segelas air putih di situ, segelas air putih. Dan maksud beliau menyuguhkan air putih itu untuk diminumkan saya, yang dimana air putih itu telah beliau bacakan doa sehabis sholat maghrib itu kan. Dan saya pun nggak tahu doanya apa dan maksud beliau ini apa gitu. Di situ pikiran saya mulai sangat ragu, apakah air putih ini berisi racun atau apa, kan saya nggak tahu. Pas waktu itu posisi saya perantauan di situ kan. Akhirnya dengan keraguan saya, beliau menjelaskan bahwa sosok seorang Syekh Maulana, kamu itu harus mempunyai prinsip yang teguh gitu. Untuk untuk kayak semacam menjalani kehidupan itu nggak terlalu polos banget gitu. Kalau kita polos, ya mungkin kita udah bobodohi sama orang-orang pintar itu kan. Akhirnya dengan beliau berkata seperti itu, akhirnya saya minum kan. Pas saya mau ambil gelas itu mau saya minumkan, dan beliau berkata, kalau mau minum air putih ini, kamu harus baca sholawat 2 kalimat syahadat. Dengan saya nggak bernapas gitu. Selama saya nyebutin sholawat itu dan 2 kalimat syahadat itu, tahan napas gitu. saya harus tahan napas. Akhirnya saya pun mau melakukan itu kan, dan kemudian beliau menjelaskan, ketika kamu udah meminum air putih itu, ada syarat yang harus kamu taati. Di situ ada syaratnya. Syarat kata saya, kayak orang mau ngelamar kerja gitu kan, harus ada syaratnya juga. Beliau menjelaskan syaratnya itu nggak boleh minum minuman keras, terus juga nggak boleh bermaksiat, nggak boleh main wanita, segala hal yang yang bentuknya itu maksiat itu nggak boleh saya kerjain di situ. Akhirnya pikiran saya jernih di situ, pikiran saya terbuka. Itu semua maksudnya beliau menjelaskan seperti itu udah hal positif dong. Nggak ada niat buruk kan.
Bahkan beliau juga pernah sholat bareng, ini bareng sama saya. Bahkan dan beliau ini tuh punya pondok pesantren di belakang ini. Akhirnya saya minum air putih itu dengan bacaan sholawat tadi dan 2 kalimat syahadat itu kan. Saya minum, mata saya di situ terpejam. Posisi di situ masih habis maghrib. Ya apa ya, lampu pun di situ jarang ya. Karena emang di situ tuh sebuah perkampungan, perkampungan. Dan suasana pun agak gelap di situ. Pepohonan yang sangat lebat dengan anginnya itu lumayan kencang di situ. Saya minum dengan posisi mata terpejam kan. Akhirnya saya minum air putih itu, dan di pikiran saya di situ tergambar jelas sketsa-sketsa sosok-sosok yang nggak jelas itu. Dan ada satu sosok yang saya sangat sangat di pandangan saya itu sangat jelas banget sosok itu. Dia wanita berambut panjang dan memiliki tubuh setengah manusia dan setengahnya lagi itu ular. Di situ bahkan saya pun kaget kan, karena baru pertama kali saya melihat hal-hal seperti itu. Tapi posisi saya mata belum terbuka, masih terpejam. Mata saya masih terpejam dan sosok wanita itu mukanya nggak kelihatan. Jadi rambutnya kan panjang itu dia nutupin muka ke sini gitu kan. Panjang banget di situ. Saya ada rasa takut, terus juga ini apa kata saya kan. Pas nggak lama kemudian saya buka kan mata saya dengan ucapan alhamdulillah. Di situ saya buka mata saya, alhamdulillah. Dan di situ di depan saya ada beliau di situ. Ada beliau bertanya ke saya kan. Gimana, apa yang kamu rasakan? Di situ saya terdiam sejenak karena emang baru pertama kali kan lihat sosok-sosok kayak gitu ya, masih shock gitu. Terus juga kaget hampir. Di situ keringat saya itu keluar semua, tapi nggak terlalu banyak ya, cuman keringat di baju gitu kan. Keringat saya keluar dan saya bilang kepada beliau, mungkin saya nggak bisa bercerita dan mungkin beliau juga tahu apa yang saya rasakan. Nah nggak lama kemudian beliau hanya terdiam di situ kan, terdiam dan mata beliau pun masih terpejam. Pas ketika beliau buka mata, di situ beliau berkata, ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Dan syaratnya itu ketika saya habis sholat 5 waktu itu kan, beliau menyuruh saya untuk bacakan kayak semacam surat-surat pendek dari Al-Quran, tapi buat berzikir gitu. Dan di situ beliau gak terlalu banyak ya, mungkin surat-surat pendek yang saya hafal itu hanya beberapa ayat doang, gak terlalu panjang juga, bahkan dari semua orang juga bisa ya ayat itu ya. Dia menyarankan untuk membacakan itu setelah sehabis sholat. Dan setiap sholat itu amalannya itu berbeda. Bacaannya? Bacaan surat-surat pendek itu berbeda. Gak lama suara adzan Isya pun terdengar kan di situ. Akhirnya kan kita pulang dengan pamitan sama beliau. Sempat mampir masuk ke dalam pondok beliau juga di situ. Dan ketika saya pulang, kan saya jalan kaki ya di situ, emang nggak bawa motor ya. Saya jalan kaki. Di tengah perjalanan itu sosok wanita itu masih terngiang-ngiang di pikiran saya. Seperti sosok wanita itu ingin mengikuti saya. Dia ikuti saya di belakang, perasaan saya sendiri di situ dalam pikiran saya kan, entah itu halusinasi atau apa. Tapi intinya sosok itu seperti nyata gitu di situ. Saya pulang sendirian, posisi malam kan di situ, malam. Dan saya pun belum melakukan sholat Isya di situ. Nggak lama saya nyampe dong di kosan saya di situ. Saya nyampe, saya buka pintu kan, assalamualaikum.
Saya bersih-bersih, mandi Iya. ini, sehabis mandi saya ambil air wudhu, kemudian saya sholat isya kan, sholat isya. Di situ saya apa ya, keinget omongan beliau yang suruh saya baca surat-surat pendek itu di akhir sholat. Iya. Akhirnya saya baca dong di situ. Dengan berzikir kan, berzikir saya baca beberapa kali dan saya pun selesai sholat isya itu. Kemudian saya sholat isya, saya tidur kan di situ. Saya tidur jam berapa ya? Pokoknya jam 3 itu ya, jam 3 atau jam setengah 2 nggak tahu saya juga. Di situ saya mimpi dan mimpinya itu cukup aneh tapi horor banget di situ. Saya bermimpi di situ bertemu dengan sosok beliau yang kemarin sore saya temuin itu, Iya. yang apa ngasih saya air putih dan bahkan suruh saya mengamalkan surat-surat pendek itu kan. Di situ saya berada di sebuah apa ya, pemakaman, Iya. dan pemakaman itu di situ posisinya sore mau ke petang gitu ya. Jadi matahari itu mau ketutup gitu, matahari mau ketutup. Saya ada di depan pemakaman itu dengan sosok beliau ini di situ. Dan di situ kuburan itu yang tadinya sunyi, sepi, gelap kan di situ. Iya. Karena emang mataharinya itu di situ udah terbenam. Dan tiba-tiba yang tadinya kuburan itu sepi berubah menjadi suasana yang sangat menyeramkan. Bahkan apa ya? Dari kuburan itu muncul sebuah apa ya? Arwah-arwah yang nggak jelas gitu bentuknya. Arwah-arwah yang nggak jelas banyak banget di situ. Yang dulunya tadi saya penakut banget. Bahkan hal apa ya? Hal horor pun di situ saya sangat takut untuk mendengarkan pun saya takut di situ. Kok tiba-tiba di dalam mimpi saya sangat berani gitu. Iya. Bahkan saya nggak takut sama sekali di situ. Mungkin karena ada sosok beliau ini kali ya. Ada sosok beliau ini, kemudian ada satu sosok yang sangat Menonjol. Enggak, dia tuh kayak semacam mukanya itu agak serem ya, mukanya agak serem dengan amarah yang sangat gede banget di situ. Jadi seakan-akan makhluk-makhluk itu tuh nggak senang dengan kehadiran kita gitu. Dengan satu sosok yang ingin menyerang kita kan di situ. Tiba-tiba di situ di tangan kanan saya muncul sebuah keris. Kerisnya itu kecil ya, bisa dibilang kecil, tapi dia di ujungnya itu ada simbol-simbol, nggak tahu saya juga simbol apa itu. Iya. Tapi intinya dia itu tiba-tiba muncul di tangan saya kan. Dan beliau berkata, udah lawan aja seperti apa yang saya ajarkan kamu. Lah, ajarkan apa kata saya? Bukankah beliau nggak pernah mengajarkan saya sesuatu? Apalagi tentang pertarungan. Iya, gitu. apalagi tentang pertarungan dengan hal-hal mistis kayak gitu kan. Dan tanpa disadari, saya itu di situ apa ya? Seakan-akan ada sesuatu yang mengendalikan saya dari dalam pikiran dan tubuh saya itu. Sontak di situ saya langsung menyerang mereka semua dong, makhluk-makhluk yang ada di kuburan itu kan. Saya menyerang mereka dengan satu tebasan pedang keris ini. Satu tebasan, makhluk-makhluk itu jatuh ke tanah. Tapi yang saya sangat herankan, makhluk itu tuh bangkit lagi. Seakan-akan nggak jadi apa-apa, dan keris ini pun nggak mempan buat apa ya, buat ngelukain dan menghapus makhluk-makhluk itu. Keris ini tuh nggak mempan. Dan kemudian dia berkata, coba kamu pejamkan mata dengan bacaan yang pernah kamu amalkan, yang pas waktu sholat isya itu, dengan tahan napas. Di situ kita nggak boleh pas baca apa ya, baca surat pendek itu kita nggak boleh napas di situ. Kalau kita napas ya mungkin kita gagal kali, yang nggak tahu juga resikonya. Akhirnya saya pun nurutin dengan saran beliau ini kan. Saya tarik napas dalam-dalam kan di situ, dalam-dalam. Terus saya bacakan
surat pendek itu yang kemarin pernah saya amalkan di sholat isya itu. Padahal baru pertama kali saya amalkan itu. Kemudian setelah saya membacakan itu dengan tahan napas, saya meniupkan ke arah makhluk-makhluk itu. Dan beberapa detik kemudian, makhluk yang ada di situ semuanya itu lenyap. Gak ada satupun makhluk yang berdiri di situ. Termasuk yang paling serem tadi. Termasuk yang satu sosok serem itu yang ingin menyerang kita berdua dengan amarah yang sangat muncak gitu. Bahkan mereka juga di situ nggak senang gitu kan kehadiran kita di situ. Dengan saya bacakan surat pendek tadi itu dan saya meniupkan ke makhluk-makhluk itu, seketika semua makhluk itu tuh hilang. Entah hilangnya itu kemana, saya nggak tahu. Tapi yang intinya di situ nggak ada satu makhluk yang berdiri di situ, nggak ada. Proses yang terjadi ketika ditiup itu efeknya apa itu, Mas? Pas sampean kan tadi kekuatan tadi dari amalan gitu kan. Pas ditiup itu ada suatu gambaran nggak pada saat menyerang ke makhluk-makhluk tadi itu yang di kuburan? Pas waktu itu kan saya bacakan surat pendek itu kan. Iya. Dengan tahan napas dan mata saya pun terpejam di situ. Terpejam, terus tiba-tiba saya buka mata saya, terus saya meniupkan. Di situ ada sebuah apa ya? Gambarnya kayak seperti api gitu ya. Tapi nggak terlalu api yang gede-gede banget, enggak. Jadi cuman hanya sekilas doang gitu. Kayak laser atau gimana? Atau lebih ke api memang? Lebih ke api. Kalau laser itu bentuknya itu lurus ya. Iya. Kalau itu emang api gitu. Emang api gitu kan. Nah terus nggak lama saya ucapkan di situ kan alhamdulillah gitu kan. Terus saya ketemu dengan sosok beliau itu nggak ada. Beliau ini nggak ada. Beliau nggak ada. Terus entah itu ada sesuatu cahaya, entah itu dari beliau atau mungkin beliau meninggalkan jejak kan. Akhirnya saya pun berjalan ke situ. Nggak lama saya masuk ke situ. Terus saya tiba-tiba bangun di situ. Pas saya bangun, keringat saya di situ banyak banget. Kayak orang habis lari gitu ya. Habis lari. Kemudian saya ambil air putih kan, air putih. Kemudian sholat tahajud di situ. Sholat tahajud dengan ya supaya pikiran saya jauh lebih tenang di situ. Jauh lebih tenang, saya ambil wudhu terus sholat tahajud. Saya kemudian tidur lagi di situ. Pas sholat tahajud saya tidur dan di subuh saya sholat kemudian mengamalkan apa yang beliau sarankan itu kan. Iya. Apa yang beliau sarankan. Seperti biasa di esok hari saya berangkat kerja. Saya berangkat kerja beberapa hari saya nggak ketemu dengan sosok beliau ini. Nggak bertemu dengan sosok beliau ini. Tiba-tiba di hari berapa ya? 1 minggu. Ya pokoknya intinya 1 minggu lah. 1 minggu itu saya nggak bertemu dengan beliau ini. Tiba-tiba di dalam mimpi saya itu ketemu dengan beliau ini. Dengan maksud tujuan itu apa ya? Beliau mengundang saya suruh ke pondok beliau itu. Yang dari 1 minggu itu kan saya ngilang. Tapi saya tetap melakukan apa yang beliau sarankan ini. Bacakan surat-surat pendek itu. Cuma nggak pernah mampir aja. Ya, cuma nggak pernah mampir emang karena saya juga sibuk kan di situ, harus bekerja, berangkat pagi, terus pulang sore. Bahkan nggak ada waktu juga di situ buat ketemu sama beliau. Di hari Minggu, emang hari Minggu itu waktu yang cocok buat kemana-mana gitu ya. Bahkan buat jalan-jalan juga kan. Di hari Minggu, saya mampir ke pondok beliau ini. Tapi maaf ya, saya nggak bisa sebutkan nama karena emang maksudnya pribadi. Ya. Saya mampir ke tempat beliau ini kan, di pondok beliau ini, dan di situ saya pun disambut dengan baik dan ramah di situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau bertemu dengan siapa mas? Kata saya dengan sosok laki-laki yang kemarin saya temuin itu. Dan di situ saya namanya pun hafal tapi saya nggak bisa sebutin namanya. Akhirnya ayo mas masuk, diantarlah sama dia ke sebuah ruangan. Ruangan itu lebih ke
apa ya, bangku, tapi bangkunya itu bangku kuno banget di situ. Iya. Mungkin beliau suka yang hal-hal yang klasik kali ya. Iya. Akhirnya di situ saya disuguhkan teh manis kan sama yang orang Santrinya. mengatakan, iya santri-santri di situ. Terus nggak lama beliau datang di situ. Beliau datang, beliau sambil tersenyum sambil tersenyum. Kemudian beliau duduk di samping saya di situ Iya. dengan assalamualaikum, gimana kabarnya? Ya seperti kita ngobrol biasa lah, ngobrol, nanyain kabar ini. Beberapa jam kita berbincang, kemudian beliau menyarankan untuk melakukan sholat duha, terus juga sholat tahajud, Ya. dengan tambahan amalan itu, dengan amalan-amalan yang beliau berikan gitu kan. Dan saya pun di situ suruh puasa di hari Senin dan Kamis di situ. Iya. Saya puasa di hari Senin dan Kamis. Kemudian beliau menyarankan lagi untuk bacakan surat-surat pendek itu. Kemudian saya pas ketemu beliau, saya berbincang beberapa jam, kemudian saya pulang dengan tadi yang surat itu amalkan kan. Di malam hari saya sholat tahajud di situ kan. Di malam hari saya sholat tahajud dan mengamalkan yang beliau kasih ke saya. Saya amalkan semua itu. Dan tiba-tiba itu apa ya? Di situ itu sosok wanita dia apa ya, memakai delman ya. Yeah. Delman dengan hiasan itu yang sangat mewah di situ. Ada 3 sosok wanita di situ. Dan yang 2 ini kan dia pelayan. Oh, pelayan. Iya. Pas waktu saya mengamalkan surat pendek itu beberapa ribu ya. Nyampe beribu-ribu di situ. Nyampe beribu-ribu di sholat tahajud itu. Saya mengamalkan itu. Tiba-tiba ada di pikiran saya ya. Bukan nyata seperti kita di dunia nyata, bukan. Iya. Tapi hanya sebuah gambaran ketika saya melaksanakan amalan itu. Di situ ada 3 sosok wanita dengan kereta kencana ya. Iya. Kereta kencana mewah banget di situ, kereta kencananya itu. Kereta kencana itu mewah banget di situ. Yang satu kayak seperti apa ya? Bisa dibilang ratu. Entah itu ratu atau apa, saya pun nggak tahu di situ. Iya. Oke, di situ saya ketakutan banget dong. Di situ posisi saya sendiri dengan rasa takut dan hati saya itu di situ apa ya, seakan-akan menolak untuk udah berhenti sampai sini aja. Akhirnya saya pun memutuskan untuk berhenti kan di situ. Berhenti berzikir itu. Iya. Kemudian saya berhenti berzikir, terus nggak lama saya tidur ya. Saya tidur itu sosok 3 itu masih di pikiran saya, itu masih kebayang banget. Siapa, kata saya. Kok cantik padahal di situ loh. Wanitanya itu cantik banget, perempuan itu. Ketika saya tidur, kan saya matiin lampu kan di situ. Iya. Matiin lampu dan pikiran saya itu di situ kacau banget. Seakan-akan nggak tenang gitu, pikiran saya itu nggak tenang. Terus nggak lama saya baca doa buat tidur kan, dengan baca doa, terus saya tidur dan di tidur saya itu mimpi lagi di situ, bertemu dengan beliau itu yang ngasih amalan itu. Yeah. Bertemu dengan beliau di dalam mimpi saya. Di situ beliau menyarankan untuk tidak berbuat apa yang beliau larang itu, kayak semacam untuk berbuat minum alkohol, terus juga berjudi, maksiat, apalagi main perempuan, itu nggak boleh sama beliau itu. Nah di situ saya mengiyakan karena emang tujuannya mungkin baik kali ya, karena berdekatan dengan agama. Akhirnya saya setuju dan di situ saya pun bangun.
dan bangun seperti biasa. Saya sholat dan saya bekerja di situ. Dan apa ya, mungkin sampai situ beberapa ini nggak ini lagi ya, saya nggak pernah mimpi atau ini karena Atau emang saya didatang fokus sesuatu gitu ya. iya Enggak karena emang saya fokus dengan kehidupan saya kan, nggak mungkin saya harus terus menuntut seperti itu karena Iya. saya juga butuh kewajiban buat kerja, terus juga buat keluarga di kampung. Akhirnya saya fokus ke kerjaan saya di Iya. situ. Ya mungkin pengalaman saya hanya semacam seperti itu buat yang ngerasa apa ya, saya ada kesalahan atau mungkin ada hal-hal cerita yang saya lebih-lebihkan, itu terserah dari kalian gitu kan. Karena emang saya pengalaman pribadi saya seperti itu yang saya pernah alami gitu. Nah, itu pas masnya ini tadi mimpi yang perempuan itu sempat ditanyain nggak itu ke guru ya, berarti ya, ke gurunya itu tentang apa arti dari mimpi itu? Pas waktu mimpi bertemu dengan 3 wanita itu, Iya. di situ guru saya menyampaikan bahwa apa ya, sosok 3 wanita tersebut itu ingin bernegosiasi, mungkin ya, bernegosiasi dengan saya. Entah itu negosiasi antara barang atau apa, saya pun nggak tahu di situ. Tapi intinya beliau ngomong seperti itu. Dan di situ saya pun belum ada percakapan juga antara belum masnya percakapan. dengan beliau itu si sosok iya. wanita-wanita itu. Karena mungkin hanya sketsa bayangan doang ya, Iya. entah itu nyata atau cuman imajinasi saya mungkin. Itu nggak tahu Tapi juga. akhirnya pada akhirnya pernah ketemu langsung nggak, atau ketemu lewat langsung mimpi lagi gitu, bertemu dengan yang sosok 3 wanita itu? untuk bertemu dengan nyata sih saya nggak pernah ya, Iya. nggak pernah. Tapi mungkin dalam apa ya, dalam dunia mimpi saya atau dunia hal yang hal gaib lah, saya pernah bertemu dengan sosok wanita itu, dan itu pun didampingi dengan sosok guru saya itu. Nah, itu pada saat ketemu itu kayak gimana itu cerita pertemuannya itu? Di situ saya cuman apa ya, nggak cuman terdiam di situ, dan guru saya di situ yang apa ya, jadi saya diam di situ dan guru saya yang turun tangan gitu. Saya cuman ngikutin ke belakang guru saya doang di situ. Iya. Dan di situ saya pun nggak tahu apa artinya itu. Itu mimpi juga atau pada saat kita masnya itu dalam keadaan sadar gitu? Nggak, di situ lebih ke mungkin mimpi kali ya. Tapi mimpi kayak semacam kita masuk ke apa ya, alam gaib kali. Mimpi tapi kayak kita masuk ke alam gaib, di seakan-akan itu nyata gitu. Berarti posisinya masnya juga lagi bertemu dengan guru masnya, terus diajak ke suatu tempat, apa memang lewat mimpi aja ketemu kayak gitu? Untuk saat ini apa ya, saya hanya lewat mimpi. Karena emang saya nggak, dengan gurunya juga lewat mimpi ketemu. iya, karena pas semenjak dari itu saya belum ketemu dengan guru saya ini. Emang waktu itu saya fokus ke kerjaan saya kan. Iya. Di situ kerjaan saya pun numpuk. Harus ya banyak tekanan dari bos juga di situ kan. Iya. Dan pikiran saya pun di situ nggak tenang. Akhirnya saya memutuskan untuk udahlah, saya sholat seperti biasa gitu kan. Iya. Cuman saya lebih fokus ke kerjaan saya waktu itu di situ. Nah, hal yang mengganggu atau mengganjal di sampean ketika akhirnya tadi anggaplah terbuka mata batin atau apapun itu, bisa lihat hal yang gaib, itu apa itu yang mengganjal di sampean tuh, ada nggak? Yang saya rasakan ketika mata batin saya terbuka itu, saya merasa di situ nggak tenang. Nggak tenangnya gimana itu, Mas? Nggak tenangnya itu mungkin karena pertama juga kali ya. Mungkin untuk orang-orang yang apa ya, sekarang bisa buka mata batin karena emang bisa mengontrolnya gitu kan. Kalau saya lebih ke belum
belum beradaptasi gitu. Jadi pikiran saya itu masih nggak tenang banget, kayak semacam dihantui ke apa ya, sosok-sosok yang aneh gitu kan, yang nggak normal. Dan di situ pikiran saya hampir depresi mungkin, hampir depresi. Tapi alhamdulillah karena saya sholat kan di situ, saya serahkan semuanya kepada Sang Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun masalah kita, apapun dari masalah itu, kita libatkan Allah di dalam itu. Dan semuanya alhamdulillah sampai sekarang mungkin tenang-tenang aja sih. Nah, kan sampai kan ada perubahan tuh waktu setelah minum air putih itu kan, yang oleh guru sampean itu di kerjaan itu jadi pas tadi bisa lihat hal yang gaib, jadi keganggu nggak itu? Lihat sesuatu makhluk apa di tempat kerja atau apa gitu? Atau nggak ada yang aneh-aneh? Perubahan saya di situ sangat terasa ya. Ketika yang dulunya itu sangat periang gitu ya, suka kumpul sana sini, dan setelah itu perubahan saya lebih ke sendiri. Nggak mau, bukannya nggak mau, tapi lebih ke kalau sendiri itu kayak tenang banget gitu. Nggak suka bercakap dengan orang, ya paling berbicara juga hanya seperlunya gitu kan. Bahkan ngomong saya di situ nggak pernah. Tapi kalau masalah kerjaan alhamdulillah semuanya beres ya. Kalau masalah kerjaan, cuman itu sih perubahannya. Ya. Nah untuk kalau tadi kan masih ke yang mimpi atau bertemu guru juga lewat yang mimpi. Nah yang sampean sendiri nyata lihat wujud itu ada nggak? Pernah lihat nggak langsung misal pas wah ada sosok ini di depan saya atau apa gitu? Itu belum pernah sih, karena mungkin pertama kali buka kayak gitu, jadi ya belum pernah saya ngalamin hal-hal yang seperti itu, belum pernah. Ya mungkin karena masih tingkatan saya masih di bawah kali, kan mungkin ada tingkatan atau apa kan, dan di situ saya pun belum pernah menemui hal-hal yang sosok nyata gitu kan, belum pernah saya menemui hal-hal yang nyata seperti itu, hanya dalam lewat mimpi dan lewat ya mungkin di luar halusinasi kita atau di alam gaib atau di dalam mimpi. Itu saya pernah, dengan catatan dengan guru saya itu, bukan saya sendiri, dengan guru saya ini. Berarti selalu ada apa-apa selalu guru ini ikut terus gitu ya? Guru itu selalu dampingin saya gitu. Ya mungkin seperti itu ya pengalaman pribadi saya sendiri yang bisa saya ceritakan untuk saat ini ya. Oke Mas Maulana, terima kasih sudah berbagi cerita horor yang Mas Maulana alami ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast Medeni kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video-video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Maulana. Iya, sama-sama.